5 bahaya yang mengancam dari aplikasi TikTok. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo resmi memblokir aplikasi video musik asal Cina yang tengah populer di Indonesia, TikTok. Padahal aplikasi yang di negara aslinya bernama Douyin tersebut masih terbilang baru di Indonesia. Meski baru, TikTok masuk daftar 10 besar aplikasi paling banyak didownload di Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Di Google Trends, TikTok terpantau digandrungi oleh anak muda di Asia Tenggara. Menteri Komunikasi Informasi Republik Indonesia Rudiantara menuturkan bahwa pemblokiran ini dilakukan setelah pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau PPS dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Menurutnya, pemblokiran TikTok bersifat sementara. Kominfo mengajukan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar aplikasi video musik itu bisa aktif kembali. Banyaknya konten negatif bagi anak-anak disebut sebagai alasan utama pemblokiran TikTok. Kira-kira apa saja bahaya aplikasi TikTok ya? Langsung saja kita kepada poin yang pertama. Yang pertama yaitu ada mayoritas pengguna berusia di bawah 18 tahun, sedangkan TikTok mengandung banyak konten tak layak. Hampir rata-rata pengguna aplikasi TikTok berusia di bawah 18 tahun. Bahkan mayoritas adalah anak berusia antara 5-10 tahun atau usia sekolah dasar. Tentunya hal ini membahayakan bagi perkembangan mental generasi penerus bangsa. Pemikiran dan pendirian mereka cenderung belum stabil. Jika melihat sekilas, memang banyak konten di TikTok yang tidak layak untuk anak, apalagi anak usia antara 5-10 tahun. Anak-anak usia tersebut rentan sekali tercemar dengan beragam pengaruh negatif yang tentu bisa timbul dari tontonan serta kegiatan mereka pada aplikasi TikTok. Ditambah lagi, Kominfo menemukan adanya konten porno yang tentunya bukan saja tak layak, tapi sangat berbahaya bagi anak di bawah umur. Salah satu hal yang paling bahaya yakni bisa membuat grup chat berisi orang tidak dikenal dengan rentang usia berbeda, mulai dari yang masih sangat muda sampai yang sudah remaja akhir. Setelah berkenalan dengan orang di grup tersebut, biasanya percakapan dilanjutkan dengan chat pribadi. Contoh hal yang fatal yakni adanya anak di bawah umur yang mengirimkan foto telanjang dada kepada orang asing yang dikenalnya melalui grup tersebut. Resiko yang kedua yaitu potensi cyberbullying. Aplikasi TikTok kebanyakan menyajikan video singkat yang berdurasi kurang lebih 15 detik. Banyak anak yang mengupload video tentang diri mereka. Ada yang tiba-tiba saja terkenal, akan tetapi aplikasi TikTok ini juga bisa dilihat atau ditonton orang segala usia dan dari berbagai kalangan. Padahal, terkadang anak-anak memiliki karakter melakukan tindakan berlebihan. Nah, tindakan mereka yang berlebihan bisa saja memicu orang dewasa yang tak bijak melakukan cyberbullying. Padahal anak di bawah umur cenderung memiliki emosi yang labil. Jadi kata-kata kasar, meledek, penghinaan tentu berakibat buruk terhadap perkembangan psikologis mereka. Namun bagaimana lagi, di dunia internet penyebaran cyberbullying sulit dibendung dan dengan cepat menyebar luas. Orang yang tidak puas dengan keadaan yang ditampilkan juga bisa menyebabkan timbulnya cyberbullying terhadap anak. Yang ketiga, yaitu memicu sikap narsisme berlebihan. Untuk mendukung sikap-sikap narsisme, pengguna TikTok rela melakukan apapun untuk mengejar jumlah like. Tak anyal, hal tersebut membuat pengguna TikTok bertingkah laku aneh. Di antara mereka ada yang sengaja membuat video TikTok saat menirukan gerakan sholat. Bahkan ada juga yang membuat TikTok di depan jenazah saudaranya sendiri. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk mengejar jumlah like. Karena itu, sekarang banyak sekali postingan maupun meme di sosial media yang mengejek aplikasi ini serta penggunanya. Bahkan beberapa orang memberikan julukan kepada para generasi TikTok dengan sebutan generasi perusak moral bangsa karena hampir para penggunanya sama sekali tidak mementingkan nilai moral dalam segala video yang mereka buat. Bahkan di laman change.org, Agustiawan Imron membuat petisi berjudul "Blokir aplikasi TikTok" yang memuat permohonan kepada Menteri Komunikasi Informasi Rudiantara agar memblokir aplikasi TikTok. Semakin lama, aplikasi TikTok lebih terlihat sebagai aplikasi untuk menyalurkan kebodohan banyak kalangan. Contohnya video TikTok anak-anak yang joget, dan bahkan sampai ke video pornografi. Bahkan yang terbaru adalah TikTok menjadikan sholat atau ibadah sebagai alat hiburan. Tulisnya dalam penjelasan petisi tersebut. Yang keempat yaitu ada bahaya laten pedofilia. Tak menutup kemungkinan pengguna TikTok yang kebanyakan anak di bawah umur bisa menjadi surga konten bagi para pengidap pedofilia. Yang kelima, eksploitasi anak terbuka lebar.
Secara tidak langsung, aplikasi ini menjadi pintu besar bagi eksploitasi anak. Beberapa konten yang viral dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menjadi sesuatu yang menghasilkan nilai komersial. Ini tentu tak baik bagi perkembangan mental anak sebelum dia dewasa. Mah, kalau bulan puasa, tiap bikin kolak, es campur, langsung cekrek foto, posting Instagram, Facebook. Pamer makanan.